Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita ketemu lagi di pembelajaran IPA kelas 9 bab 2 ya. Masih bab 2 tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, video sebelumnya kita sudah ada belajar tentang reproduksi aseksual pada tumbuhan. Nah, maka sekarang kita akan coba belajar reproduksi seksual pada tumbuhan ya. Nah, jangan lupa seperti biasa sebelum nonton video ini jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita coba pelajari tentang reproduksi seksual pada tumbuhan. Nah, tahu nggak sih, reproduksi seksual ini adalah metode perkembangbiakan yang paling banyak terjadi di alam. Jadi, tumbuhan itu selain berkembang biak secara aseksual juga berkembang biak secara seksual, ya. Nah, rata-rata reproduksi seksual ini membutuhkan yang namanya 2 induk. Ada induk jantan dan pastinya ada induk betina. Nah, tiap induk ini menghasilkan yang namanya gamet, ya. Jadi induk jantan ini menghasilkan yang namanya gamet jantan. Begitupun dengan betina, induk betina menghasilkan gamet betina. Nah, kedua gamet ini akan melebur jadi satu melalui sebuah proses namanya proses fertilisasi. Jadi sama kayak manusia, ibaratnya sperma ketemu ovum akhirnya terbentuklah zigot, maka tumbuhan juga sama. Gamet jantan ketemu gamet betina, maka akan terjadilah proses fertilisasi. Nah, di mana hasil produknya ini disebut dengan yang namanya zigot ya. Jadi nggak jauh beda sama manusia. Nah, zigot ini setelah melalui proses fertilisasi dia akan mengalami pembelahan sel dan akhirnya akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, individu baru ini akan akan memiliki sifat-sifat turunan dari kedua induknya. Jadi ibaratnya manusia itu kalau lahir anak, pasti anak ini punya sifat-sifat turunan dari kedua orang tuanya. Begitupun dengan tumbuhan. Pada reproduksi seksual, ketika individu baru ini muncul, maka dia akan punya sifat-sifat turunan dari kedua induknya. Gitu ya. Agar lebih jelasnya, nah mari kita coba pelajari lebih dalam ya. Mau tahu kan pelajaran lebih dalam tentang reproduksi seksual ini? Nah, tapi sebelum ke sana kita coba review kembali materi tentang bagian-bagian dari bunga. Nah, kalau kalian lihat gambar, di sini ada yang namanya kepala sari atau benang sari, kemudian kepala putik ya. Ingat, benang sari ini adalah kelamin jantan, sedangkan putik adalah kelamin betina. Jadi jangan sampai ketukar ya. Nah, tahu nggak sih ternyata bunga ini atau tumbuhan ini ada bagian jantan dan betinanya terdapat di satu bunga yang sama. Nah, ini dinamakan dengan bunga berkelamin ganda atau biseksual. Jadi di satu bunga ini ada benang sarinya, ada putiknya. Nah, ini namanya bunga berkelamin ganda atau biseksual. Tapi ternyata ada juga tumbuhan yang dalam satu bunga ini hanya punya satu kelamin, entah itu kelamin jantan aja atau kelamin betina aja. Nah, ini dinamakan dengan bunga berkelamin tunggal atau uniseksual. Kalau bunga biseksual ini contohnya kacang, bunga matahari, kembang sepatu, dan mawar. Tapi kalau uniseksual ini biasanya contohnya kurma, pepaya, dan sebagainya. Nah, bagaimana proses penyerbukan bunga biseksual dan uniseksual? Nah, kita coba pelajari satu-satu ya. Pertama, kalau biseksual mudah saja. Ingat, penyerbukan ini intinya adalah proses pertemuan atau jatuhnya serbuk sari dari benang sari ke kepala putik. Intinya kan itu. Kalau bunga biseksual, karena di bunga yang sama, ya udah benang sari sama kepala putik kan berdekatan. Jadi ya mudah saja serbuk sari akan mudah untuk jatuh ke kepala putik. Tapi bagaimana dengan bunga yang uniseksual? Nah, bunga uniseksual, coba lihat pada gambar. Nah, ini disebut dengan penyerbukan silang. Jadi kalau yang tadi itu namanya penyerbukan sendiri ya. Jadi penyerbukan sendiri itu adalah penyerbukan yang berlangsung pada bunga yang sama gitu. Tapi kalau ini nih, karena bunganya berbeda, ini kita namai dengan penyerbukan silang ya. Jadi penyerbukan silang ini umumnya melibatkan bantuan agen eksternal untuk membawa serbuk sarinya dari satu bunga ke bunga yang lain.
Nah, biasanya agen eksternal ini adalah udara, air, serangga, atau hewan lainnya. Tapi kebanyakan penyerbukan ini dibantu sama serangga. Coba deh, kalian mengunjungi kebun pada saat musim berbunga, terus lihat pasti banyak sekali kupu-kupu, lebah, atau ngangkat di sekitarnya. Apa yang mereka lakukan? Selain mereka makan, ya, pada saat yang bersamaan mereka juga membantu proses penyerbukan. Jadi ketika seekor serangga itu mendatangi bunga, serbuk sari ini akan menempel dan terbawa tubuh serangga. Nah, saat serangga ini mendatangi bunga yang lain, akhirnya serbuk sarinya ini yang terbawa ini akan jatuh dan menempel pada putik bunga yang lain itu, sehingga terjadilah proses penyerbukan silang. Jadi itu bedanya penyerbukan sendiri sama penyerbukan silang, ya. Nah, setelah proses penyerbukan, setelah serbuk sari dari kepala sari atau dari benang sari jatuh ke kepala putik, maka terjadi proses berikutnya, yaitu proses fertilisasi yang tadi disebutkan di awal, ya. Nah, setelah terjadinya fertilisasi, nanti sel telur yang sudah dibuahi ini akan membelah, ya. Jadi sel telur tadi itu adalah si zigot, dia akan membelah, tumbuh, dan membentuk embrio. Jadi bakal biji akan berkembang menjadi biji sehingga embrio tumbuh berkembang di dalam biji. Nah, bakal buah yang di dalamnya terdapat bakal biji tadi akan tumbuh berkembang menjadi buah. Contoh, pohon mangga. Terjadi hasil fertilisasinya adalah buah mangga. Maka ketika mangga itu dimakan dan bijinya ditanam, nah biji itulah yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru, pohon mangga yang baru gitu, ya. Nah, itu namanya proses fertilisasi, ya. Nah, bisa dilihat pada gambarnya, oke? Nah, selanjutnya, sekarang kita masuk pada perkecambahan biji. Oh, pernah nggak makan sayur toge? Toge ini adalah bentuk biji yang sedang berkecambah, ya. Jadi saat berkecambah, biji akan menyerap air yang ada di sekitarnya dengan cepat. Nah, air ini akan membantu mengaktifkan enzim untuk mencerna makanan yang tersimpan di dalam biji. Nanti akibatnya biji menggelembung, kemudian merekah dan kulit biji menjadi lunak. Nah, di sini kita coba lihat videonya biar lebih mudah, ya. Silakan cek video berikut. Nah, coba tadi setelah kalian nonton, itu ada contoh dari tanaman biji buncis, ya. Ada sesuatu yang naik ke atas. Nah, itu namanya kotiledon. Jadi kotiledon ini adalah bakal daun yang terbentuk dan melekat pada embrio dengan hipokotil. Jadi kotiledon ini adalah organ cadangan makanan pada biji sekelompok tumbuhan, sekaligus organ pertama yang dimiliki oleh tumbuhan yang baru saja berkecambah, yang tidak memiliki klorofil. Jadi
kotiledon inilah yang membedakan antara perkecambahan epigel dengan perkecambahan hipogel. Apa itu epigel dan apa itu hipogel? Kalau perkecambahan epigel, kotiledonnya yang ada di dalam tanah, selama proses perkecambahan, selama proses pertumbuhan itu, kotiledonnya lama-lama akan naik ke permukaan tanah. Gitu. Itu namanya perkecambahan epigel. Tapi kalau hipogel, dari proses awal sampai akhir, kotiledonnya akan selalu berada di dalam tanah. Nah, coba cek video berikut. Nah, video barusan itu adalah biji jagung ya. Jadi biji jagung itu selalu berada di bawah walaupun tanamannya sudah besar ya. Jadi kotiledonnya selalu berada di dalam tanah walaupun tanaman jagungnya sudah besar. Nah, itu bedanya perkecambahan epigel dengan perkecambahan hipogel. Oke? Nah, sekian video kita kali ini. Semoga paham tentang reproduksi seksual pada tumbuhannya. Jadi ini tidak sebanyak dengan yang reproduksi aseksual yang kemarin ya. Nah, semoga sampai sini paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di chat di kolom komentar, oke? Next, kita akan pelajari tentang reproduksi aseksual dan seksual pada hewan ya. Nah, sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kamu tutup video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, oke?